Omnibus Cilaka. Mbak Anies kenapa? Salah satu pemohon yang MK mengabulkan permohonan. Mbak Anies Hidayah yang membatalkan, yang bilang Udah sampai salah situ, Kak. satunya loh. enggak, gue pikir kita mau podcastan soal jeruk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Dan kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Bersama gua Jess, Daniel Awigra, Ardi Rosyadi. dan aku senang banget ya. Finally. Mbak Anies Hidayah. Woi, kita sampai jalan jauh banget, tapi ini pasti akan nggak bakal sia-sia. Kita walaupun kita jalan jauh dan cukup macet di Sawangan tadi ya. Nggak tapi cukup, Mas. Sangat Pak. Sangat macet. Jess, ngapain lo? Hah? Nggak ada Mbak Anies lo? Iya enggak, ini gua lagi baca-baca berita. Yang itu loh, yang gue nggak habis pikir aja, yang soal berita soal Mahkamah Konstitusi itu loh. Yang apa katanya, yang ngomong bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibilang inkonstitusional. Exactly, persis. Dan kenapa kita jauh-jauh, dan gue sangat senang gara-gara ke tempat Mbak Anies Hidayah. Mbak Anies adalah salah satu pemohon bagaimana Undang-Undang Ciptaker atau namanya apa? Omnibus Cilaka. Kenapa? Omnibus Cilaka. Mbak Anies kenapa? Salah satu pemohon yang MK mengabulkan permohonan. Mbak Anies Hidayah yang membatalkan, yang bilang Udah sampai situ, salah Kak. satunya loh. enggak, gue pikir kita mau podcastan soal jeruk. Udah pegang juga. Ternyata soal bagaimana ceritanya akhirnya Mbak Anies Dalam menggugat, dan migrant care memohon ke judicial review. Oh gitu ceritanya. Iya. Disambi ya. Ya. Disambi Iya, disambi Ini aja. Mbak Anies di rumah, Mbak Anies. Kok kamu di samping? Nah, sekarang dari Mbak Anies dulu. Mbak Anies, terima kasih sudah nge-host Hamburger collab sama Migrant Care. Semoga barusan gimmicknya bagus ya. Nanti bisa diulang. Tapi yang jelas gini Mbak, berarti kalau ngomongin soal judicial review atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ada sesuatu pasal di undang-undang itu yang tidak sesuai dengan hak konstitusional. Ya. Itu apanya Mbak? Kalau di perlindungan pekerja migran ada dua pasal. Oke. Jadi pasal 84 dan 89A. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa peraturan tentang izin usaha perusahaan penempatan pekerja migran atau SIUP P3MI dikembalikan pada izin berusaha semula. Oke. Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, Undang-Undang 18 2017 itu sudah diatur, itu lex spesialis gitu. Izin usahanya itu diatur sedemikian rupa, modalnya banyak, depositonya banyak, diperketat karena mengirimkan manusia. Betul. Tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dikembalikan, didegradasi ke regulasi yang lama. Sehingga dampaknya tuh apa Mbak? Dampaknya perdagangan manusia makin banyak, karena nggak ketat izin perusahaannya. Jadi itulah kenapa alasannya Mbak Anies bersama Migrant Care akhirnya membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Itu kan alasan material ya. Kita kan mengajukan ada formil sama material, uji formil ya. Jadi semua tahu ya, semua masyarakat saya kira atau mayoritas lah ya, nggak semua itu menolak gitu. Iya betul. Karena satu itu kayak siluman, siapa yang katanya dilibatin juga ada yang bilang sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi kayak bim salah bim gitulah undang-undang itu dibuat gitu. Sampai teman-teman di Fakultas Hukum itu bilang kalau Undang-Undang Cipta Kerja sampai tidak dibatalkan oleh MK, cacat secara formil, mata kuliah penyusunan perundang-undangan lebih baik dibatalkan gitu di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia, karena malu kita. Undang-undang serampangan itu begitu ya, melanggar prosedur terutama moral konstitusional begitu ya, kedaulatan rakyat gitu ya. Mestinya masyarakatlah yang harus diminta pendapatnya, partisipasinya itu diabaikan. Tapi memang itu secara formilnya ya. Secara formil. Jadi formilnya kena, materialnya kena. Oke. Iya.
Dan di dalam permohonan kita itu kuatnya memang di dalam permohonan formil memasukkan material. Nah itu. Jadi dia nggak saling berdiri sendiri gitu ya, tapi. Iya. Bentar ya, gue ada telepon bentar ya. Oke. Lanjutin. Oke, lanjut. Tapi sekarang gini Mbak, dengan Mahkamah Konstitusi akhirnya bilang, oke, ini Undang-Undang Cipta Kerja atau si Omnibus Law ini dibilang sama dia inkonstitusional. Yes. Kemudian itu maknanya apa berarti Mbak? Nah, maknanya sebenarnya undang-undang ini cacat ya secara formal, mestinya tidak berlaku. Karena inkonstitusional itu kan melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sudah cacat formal, itu materialnya kan juga cacat. Kalau cacat penyusunan undang-undangnya, isinya kan juga cacat. Nah, ini kan yang nonton belum tentu ngerti nih Mbak. Betul. Apa sih yang dimaksud dengan cacat formil dan cacat material? Cacat formal itu formal itu proses atau prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang prosedur penyusunan perundang-undangan. Jadi formal itu ngomongnya prosedurnya lah ya. Iya, jadi bagaimana partisipasi publik, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana transparansinya, bagaimana proses pembahasannya harus terbuka, bagaimana sektor-sektor yang terkait itu harus diajak diskusi, termasuk pengesahan persetujuan dan lain sebagainya, itu harus dipenuhi lah. Tapi tadi bener harus ada keterlibatan publik ya. Kalau material itu berarti di soal-soal di pasal-pasal isinya ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya satu hal Mbak Anies Hidayah kan adalah aktivis yang terkenal dengan advokasi buruh migran atau pekerja migran. Lalu Mbak Anies juga ikut dalam pemohon yang menggugat si Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berarti memang Undang-Undang Cipta Kerja ini juga punya dampak langsung terhadap nasib-nasib pekerja migran. Betul. Kan ada yang di pasal 84 ada 78 undang-undang kan. Nah, itu yang dirugikan kan buruh ya. Teman-teman tahu lah ya soal pesangon, soal upah, soal jam kerja, soal cuti perempuan, buruh dan lain sebagainya, itu sangat dirugikan. Di aspek pekerja migran itu juga akan mengancam kemunduran perlindungan karena pengaturan tentang perusahaan penempatan pekerja migran yang itu salah satu aktor penyebab masalah lah gitu selama ini. Sudah diatur sedemikian rupa, tetapi dengan ciker itu dipermudah lagi, dibuka kerannya gitu, sehingga orang akan sangat dengan mudah membuat perusahaan penempatan pekerja. Karena emang yang mulia Bapak Presiden Jokowi memang kemarin juga ketika membicarakan soal keterlibatan masyarakat, tapi nyatanya yang diberikan angin segar investor. Nah, kan? Jadi santai katanya, santai aja ini masih jalan. Maksudnya gini, jadi kan ceritanya undang-undang dibikin, dilihat sama Mahkamah Konstitusi, inkonstitusional. Ngomong belibet banget tuh, inkonstitusional gitu ya. Udah tuh. Asumsinya nih, berarti undang-undangnya harusnya dibatalin harusnya. Ini undang-undangnya nggak dibatalin, terus ada tenang, masih jalan, investor tenang aja gitu. Itu gimana sih maksudnya Mbak? Harusnya kan dia sebagai presiden harusnya kan lebih berpihak sama konstitusi dong. Konstitusi dong. Dia guardian of constitution. Jadi kalau presiden membela produk yang inkonstitusionalnya, presidennya inkonstitusional nggak? Gini loh. Tangan gue dong, tolong tangan gue. Kalau MK mengatakan inkonstitusional, itu kan artinya memang ini bermasalah. Pembentuk undang-undang itu salah. Presiden dan pemerintahannya, kemudian legislatif itu. Tetapi pasca putusan itu dibacakan, dari presidennya, menterinya, DPR-nya, itu nggak ada yang merasa mereka itu bersalah. Bahkan dengan arogannya mereka mengatakan tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Jadi undang-undang ini bisa jalan gitu. Nah, menurut saya ini moralitas bangsa ini yang memang terpuruk gitu. Karena orang yang jelas dikatakan salah itu nggak mau dia bilang salah, dan inkonstitusional itu maknanya
kan sebenarnya nggak berlaku. Meskipun MK mengatakan ini berlaku sampai 2 tahun, tetapi kan ada amar putusan berikutnya untuk kebijakan-kebijakan strategis yang itu bisa merugikan dan memberi dampak luas harus ditangguhkan. Artinya sebenarnya ya ditangguhkan sampai ini direvisi 2 tahun. Betul. Gitu. Pemberatnya itu kan di situ sebenarnya. Tetapi atau jangan-jangan problemnya adalah putusan MK-nya yang kemudian membuka ruang-ruang multitafsir dan sebagainya juga, Mbak. kalau putusannya jelas iya ya membuka ruang tafsir gitu ya. Tetapi kalau pembuat undang-undangnya itu punya komitmen keberpihakan kepada masyarakat termasuk buruh migran dan masyarakat adat yang lain-lain, ya mestinya itu ya akan menghentikan untuk memberlakukan. Kalau punya komitmen. Kalau punya komitmen. Ini kan jelas komitmennya untuk investor. Iya. Tuh. Nah, sekarang mungkin ke tempatnya Mbak Anies ya. Mbak Anies kan kita tahu lah dia adalah hero ya, atau pembela pekerja migran yang cukup katakanlah ya mendedikasikan seluruh hidupnya. Nah, apa artinya buat pekerja migran, Mbak, ini, Mbak? Putusan ini. Sebenarnya cukup bermakna dong. Karena kami itu 43 tahun loh dijajah sama negara sendiri. Seluruh kebijakan migrasi di Indonesia itu eksploitatif. Ini malah rebutan jeruk. Ini dijajah sama jeruk. Nih ya, aku pindahin aja lah. Malah jadi ribut. Masalah penting loh ini. Harusnya kan gue pengen ngambil, gue harusnya pengen ngambil jeruk, gak usah dicolong dong sama dia kan, harusnya itu kan. Selesai urusan. Oke, lanjut. Maaf, Mbak, lanjut. Nggak apa-apa. Jadi 43 tahun pekerja migran dari masa Orde Baru gitu ya sampai 2017 itu diatur negara dengan kebijakan yang eksploitatif, komoditas. Makanya mereka rentan mengalami pelanggaran HAM, kekerasan berbasis gender gitu. Baru kemudian pada 2017 undang-undangnya berhasil dirubah gitu, perlindungan setelah 7 tahun proses. Tahu-tahu kita baru nafas sedikit, perusahaan mengajukan GR waktu itu ke MK ya, mereka keberatan dengan syarat-syarat undang-undang itu, mereka kalah gitu. Kemudian ininya dicabut lah siupnya sekitar 126 perusahaan. Dengan undang-undang Cipta Kerja mereka dapat lagi secara cuma-cuma. Makin banyak perekrut gitu atau gimana? Satu, perekrut makin banyak, pemerintah nggak bisa kontrol, korban perdagangan manusia makin banyak, itu orang yang terjerat hutang makin banyak. Pasti otomatis itu. Berarti itu apalagi pandemi di Indonesia nggak ada lapangan pekerjaan, di luar negeri aturannya begini, gitu. Makin sengsara lah gitu. Jadi Undang-Undang Ciptaker ini secara sederhana itu tidak berpihak ke pekerja migran ya, kalau ini dilaksanakan, sehingga Migran Care dan Mbak Anies maju dan akhirnya dikabulkan. Selain tidak berpihak ke pekerja migran, ke pekerja pada umumnya pun tidak berpihak juga. Sangat berpihaknya pada investor. Iya jelas kalau itu. Ya kan presidennya juga kelihatan gitu ya. Ya kelihatan, masa nggak kelihatan? Mana sih? Sip. Lu kayaknya anti banget sama investor ya. Soalnya ini kan problem yang serius. Undang-undang kok bisa tidak sesuai hukum kan gitu bahasanya kan sebenarnya gitu ya. Undang-undang tidak sesuai konstitusi kan tidak sesuai hukum. Masa produk hukum tidak sesuai hukum kan masalah yang bahaya. Presidennya muncul-muncul investor tenang loh. Yang ditentangi kita dong. Bukan investor dong harusnya dong. Iya kan? Ini presiden rakyat atau presidennya? Investor. Investor kan juga rakyat. Oh iya. 1%. Ya gitu. Tapi Mbak, ngomong-ngomong nih kan Mbak Anies selama ini bekerja ya, mendedikasikan hidupnya ke isu pekerja migran. Sebenarnya kalau balik ke pekerjaan Mbak Anies atau pilihan katakanlah keterlibatan Mbak Anies itu apa sih yang melatar belakangnya sampai Mbak Anies kok bener-bener kekeh ya, gigih gitu ya? Yang melatar belakangi kita cerita lah ya, secara personal nih, ngomong lagi di rumahnya kan, ngaji. Udah makan jeruk banyak. Udah makan siang juga dia. Kurang berkati. Iya, saya dulu aktivis mahasiswa kan. Nah, rajin ikut diskusi gitu dengan teman-teman buruh, teman-teman perempuan, dan terhubung juga dengan teman-teman yang mendiskusikan isu buruh migran di Jember gitu. Nah, pada saat itu saya cukup kaget sebenarnya. Oh, ada ya masalah buruh migran gitu, TKI dulu istilahnya sebesar itu gitu. Nah, kemudian saya baca waktu itu zaman Orde Baru kan
jarang ya berita, nggak sebanyak sekarang lah. Soal gitu. pekerja migran ya. Iya. Jadi saya baca koran gitu, ada pekerja migran asal Jember korban perkosaan dari Saudi, keluarganya nggak mau terima gitu, dia nggak dapat keadilan segala macam. Nah itu kemudian seperti melemparkan saya ke masa kecil. Oke. Kampung saya dilahirkan di satu kampung di Bojonegoro, yang mayoritas masyarakat kami itu pekerja migran. Saya dulu main gitu sama anak-anak yang bapak ibunya adalah, di luar negeri gitu. Jadi mereka tinggal sama kakek neneknya. Saya masih ingat musik-musik dulu yang di style gitu ya, di sekitar rumah saya, tape-nya gede sekali. Itu lagu-lagu Malaysia gitu. Nah, itu rumah pekerja migran yang bekerja di Malaysia gitu, lagu-lagu Arab. Jadi saya seperti dibawa ke suasana itu. Lalu kemudian ya saya mempelajari gitu, ini apa ya masalahnya gitu. Dan saya melihat oh ini persoalan struktural gitu. Saya pelajari, saya tekuni, akhirnya saya merasa saya terpanggil untuk memberikan kontribusi lah. Saya kemudian bergabung sama Solidaritas Perempuan Jawa Timur. Kalau nggak ada ciker, Mbak, permasalahan apa yang paling berat dialami pekerja migran? Kalau nggak ada ciker, permasalahan paling berat hukuman mati. Itu juga baru rilis kemarin ya satu temuan ya. Satu report. Boleh. Ya gitu, terus kemudian itu saya di SP, terus skripsi saya waktu itu juga soal buruh migran, melanjutkan S2, tesis saya juga soal buruh migran, soal hukuman mati. Terus saya bersama-sama waktu itu dengan Mas Wahyu tahun 2004 mendirikan Migrant Care. 2004. Tapi tandanya gini, Mbak, maksudnya tanpa adanya cipta kerja, tanpa adanya undang-undang ini pun sebetulnya permasalahan soal pekerja migran di Indonesia pun sudah banyak ya, Mbak? Juga. Sudah banyak dan sedang diselesaikan dengan undang-undang yang baru gitu. Undang-undang PMI 1817. Nah, itu kan upaya negara kan untuk hadir menyelesaikan gitu setelah berpuluh-puluh tahun dikelola sama agensi lah. 2 tahun kemudian kayaknya capek deh, bikin aja undang-undang baru yang lebih bikin kacau gitu kali ya, kurang lebih gitu ya. Wah, ini kok beres. Loh, ini kok beres. Jangan dong gitu. Nah, tapi yang dari masa kita jadi negara yang baik? Jangan dong. Kita bikin balik lagi dong. Dari seluruh perjalanan tadi sampai ya sangat personal ya, study yang kemudian remind masa kecil dan teman-temannya, kemudian juga mendedikasikan lah dari studi maupun kerja profesional ya, mendirikan organisasi pendamping dan advokasi ya pekerja migran di Indonesia. Kemudian apa maknanya Mbak Anis ngelihat kemenangan ini bagi Mbak Anis? Sebenarnya ini kemenangan rakyat. Migrant Care itu kan hanya ini saja pengantar gitu. Karena sebenarnya semua orang itu kan pengen undang-undang ini dibatalkan. Jadi menurut saya inkonstitusional itu milik rakyat gitu. Karena semua orang sebenarnya menolak, tetapi satu mereka mungkin untuk menuju ke JR tidak tahu caranya, tidak punya modalitas, juga belum tentu aksesibel untuk mereka, macam-macam gitu. Nah, beberapa teman-teman gitu ya seperti Migrant Care itu kan punya cukup akses untuk melawan gitu ya, dengan jalur-jalur konstitusional gitu. Jadi sebenarnya ya saya selalu mengatakan ini kemenangan rakyat gitu, karena semua sebenarnya waktu itu menolak gitu. Berarti selama ini kita buat undang-undang kayak nggak ngerasa diwakili ya, Mbak ya? Orang undang-undangnya nggak mewakili kepentingan rakyat. Nah, sekarang Jess kamu Yo nggak tahu kok tanya saya. Emang dia rakyat. Ya udah tahu. Kan gitu aja enak pokoknya kalau kan wakilnya sudah kaya kok di sana. Balihonya kan di mana-mana. Pak sayap kebonekaan itu. Ampun. Aku tahu. Sayapnya sekarang ternyata bukan untuk itu. Itu yang badannya gini loh, sayap tuh. Nah, kemarin jadi apa tuh? Jadi apa? Saya gede banget badannya itu. Gak ngerti aku nih. Nggak tahu nih ya. Jokesnya nggak dikomunikasikan dulu. Sorry Mas, jokes Serpong sama jokes Jakarta Timur. Lihat aja yang kayak gitu loh, yang Rumeng di Depok. Nah tuh. Ntar kita masukin di videonya, ntar ada tulisannya, ntar ada cluenya lah. Apa itu? Kepak sayap yang mana tuh? Tapi ya itulah. Terus setelah ini kemudian apa yang kira-kira bisa dilakukan nih Mbak untuk menyikapi
untuk menyikapi sikapnya pemerintah yang seperti itu? Sikap ngaconya pemerintah yang seperti itu gitu. Pertama, mungkin kita akan melayangkan surat ya. Jadi paham nggak sih dengan putusan MK ini? Ini ada potensi melanggar hukum gitu. Presiden dengan jajarannya gitu ya membaca putusan MK. Yang kedua, kalau ternyata gitu ya, sejak awal statementnya saja sudah investor bunyinya gitu, nggak nyebut buruh migran, masyarakat adat yang lain-lain, ya kita mengajukan gugatan PMH gitu, perbuatan melawan hukum, pembentuk undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional tapi nggak patuh gitu. Yang ketiga ya mungkin penting juga meminta fatwa kepada MK yang mengeluarkan putusan itu gitu, diksi-diksi yang menimbulkan multitafsir gitu ya, kebijakan yang strategis itu gimana, penangguhannya itu berlaku surut atau tidak dan lain sebagainya itu kita mintakan fatwa ke MK. Tapi itu nunggu 2 tahun ya Mbak? Enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Yang revisinya yang harus 2 tahun. Revisinya 2 tahun. Iya. Revisinya itu ke satu pasal atau ke seluruh undang-undang, Mbak, ini? Keseluruhan dong. Keseluruhan. Kalau cacat formil itu seluruhnya itu kan cacat. Kalau formil, nah prosesnya. Bukan materialnya, tapi formil. Materialnya juga ada tadi. Iya, tapi yang diputuskan itu yang sisi formil. Formilnya, iya. Jadi kalau prosesnya salah, undang-undangnya kan salah. Iya. Berarti ini secepatnya MK juga akan bisa memberikan bukti-bukti pelanggaran apa aja ya, Mbak? Ya belum tergantung kan. Kami kan baru akan mengajukan permohonan fatwa gitu ya. Ini maksudnya yang ini apa? Biar multitafsirnya ini bisa enggak tambah ruwet lagi. Iya, enggak tambah ruwet gitu loh. Iya. Ya, gitulah. tambah ruwet emang. Ini udah saking ininya ya. Di satu sisi kita merasa ada kemenangan. Ya optimistis aja kayak Pak Presiden. Iya. Jangan hopeless gitu dong. Masalahnya gimana gue bisa optimis? Yang disemangati Pak Presiden kan investor, bukan gua. Enggak disebut sih. Enggak disebut. Investor tenang saja gitu, bukan hamburger podcast tenang saja kan enggak. Investor. Gitu. Oke. Jos banget. Aduh, kita bisa ngaso sebentar nih. Kita lanjutkan muter-muter ke atas ya. Ke kebon dulu. Terima kasih Mbak Ani. Sehat selalu. Salam buat keluarga semuanya. Saya nanti izin muter-muter dan terima kasih jamuannya hamburger bertandang keren sekali di Depok Studio Alam. Ntar judulnya hamburger makan jeruk. Terima kasih. Bye.